Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Denanda Baharudin Azmi, guru SD Kemala Bayangkari 5 Lamongan, calon guru penggerak Angkatan 9, akan mempresentasikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu sebagai seorang guru harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif, pemahaman atas hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Disiplin positif. Disiplin positif terdiri atas 3 hal. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah mengontrol diri dalam melaksanakan semua tindakan. Dan yang ketiga adalah membuat murid sadar dan paham berdasarkan internal dirinya sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, yang kedua adalah mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Nah, untuk ketiganya itu saling terkait satu sama lain. Motivasi internal itu muncul karena adanya menghargai diri sendiri. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru kita harus bisa menghindari hukuman ataupun penghargaan yang berlebihan, sehingga segala sesuatu itu bagaimana bisa muncul secara alamiah dari dalam diri seseorang. Kemudian posisi guru sebagai posisi kontrol. Ada 5 bentuk. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua bisa sebagai teman, yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah adalah posisi kontrol seorang guru. Kemudian terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk oleh peserta didik atau murid bersama guru. Jadi menghasilkan sesuatu yang telah disepakati bersama. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu membantu murid untuk menemukan tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya yaitu bagaimana menjadikan murid yang dapat menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian, apa kaitannya budaya positif ini dengan materi-materi sebelumnya, baik filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, ataupun dengan visi guru penggerak? Yang pertama, koneksi atau kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentu kita tahu bahwasanya budaya positif yang sudah dibangun itu akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, akan menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, yaitu ada berpihak pada murid, pendidikan yang menuntun, dan pendidikan sesuai dengan kodrat.
baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, bagaimana koneksinya dengan nilai dan peran guru penggerak? Budaya positif akan terwujud apabila guru itu mempunyai nilai-nilai guru penggerak. Kemudian yang terakhir, bagaimana koneksinya dengan visi guru penggerak? Salah satu yang diinginkan dari visi guru penggerak itu adalah bagaimana terbentuknya budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan, yaitu tentang penghargaan. Sebelum belajar modul 1.4 ini, saya kira dengan memberikan rewards ataupun penghargaan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Akan tetapi kenyataannya, penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Penghargaan juga dapat merusak hubungan, baik hubungan antar teman maupun hubungan dengan gurunya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya belajar, saya menyadari bahwasanya saya itu berperan atau memiliki posisi sebagai posisi kontrol, yang mestinya harus bagaimana mungkin itu bisa memainkan peran sebagai seorang manajer dan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sedapat mungkin saya menggunakan keyakinan yang sifatnya universal, seperti bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, tepat waktu dalam menyelesaikan masalah siswa. Saya memandang siswa sebagai pribadi yang unik, yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda-beda, sehingga solusi masalah juga berbeda tergantung keyakinan siswa untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu dari hal-hal tersebut, perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri. Tentu harus sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Terus apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai pada murid, bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman ataupun bahkan mendapatkan suatu penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai
dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Dulu saya sering memposisikan diri saya sebagai seorang penghukum dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman pada murid itu melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Berarti saya itu harus menjadi guru yang tangan besi. Nah, harapan saya mereka tidak mengulanginya kembali. Muncul bagaimana murid itu mempunyai rasa takut pada saya sehingga mau menurut pada saya. Tapi ternyata terulang lagi dan terulang lagi. Setelah mempelajari modul ini, mulai sekarang dan kedepannya saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya lebih bisa mengontrol emosi saya. Dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi guru dan respon murid itu sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Dalam mengatasi permasalahan murid, kadang saya secara tidak sadar itu sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian koneksi antar materi terkait modul 1.4 budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.